teman-teman, kembali lagi bersama saya Elsa Pagi. Di video kali ini kita akan membahas cara menyusun bab 3 rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, bab 3 ini adalah metode penelitian atau yang biasa juga disebut dengan kerangka penelitian. Di dalam metode penelitian ada 4 bagian paling penting. Yang pertama adalah lokasi penelitian, yang kedua adalah jenis dan sumber data, yang ketiga adalah pengumpulan data, dan keempat adalah penentuan narasumber atau informan. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa itu metode penelitian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa bab 3 itu adalah metode penelitian. Metode penelitian ini biasa juga disebut dengan kerangka penelitian. Jadi dalam bab 3 ini poin pertamanya itu adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi. Dalam penentuan lokasi penelitian ini menentukan cara terbaik yang ditempuh untuk mempertimbangkan teori substansi dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua adalah jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Pengambilan sumber data atau sampel dilakukan dengan cara teknik pengumpulan dengan gabungan hasil dari penelitian, hanya dengan mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mengenai pemahaman. Bagian ketiga adalah pengumpulan data. Teknik ini merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode observasi, yang kedua adalah wawancara, ketiga adalah dokumentasi. Untuk metode observasi ini bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada di luar sistem yang diamati. Kedua adalah wawancara. Wawancara ini sebagai pertemuan 2 orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan data, situasi dan fenomena yang terjadi melalui observasi. Bagian yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen yang bersangkutan. Bagian yang keempat adalah penentuan narasumber atau informan. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informasi dalam penelitian yaitu berasal dari wawancara yang disebut sebagai narasumber. Oke teman-teman, jadi itulah bagian-bagian penting dari metode penelitian. Akan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada di luar sistem yang diamati. Kedua adalah wawancara. Wawancara ini sebagai pertemuan 2 orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.
Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan data, situasi dan fenomena yang terjadi melalui observasi. Bagian yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen yang bersangkutan. Bagian yang keempat adalah penentuan narasumber atau informan. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informasi dalam penelitian yaitu berasal dari wawancara yang disebut sebagai narasumber. Oke teman-teman, jadi itulah bagian-bagian penting dari metode penelitian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan